Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarindinda Kirani, NPM 2003050107, bertugas sebagai moderator pada pagi hari ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi pada pagi hari ini. Adapun anggota kelompok saya yang pertama Irma Septianingsih 2003050093, yang kedua Puput Andini 2003050095, dan saya sendiri Syarindinda Kirani 2003050107 yang akan menjelaskan terkait dengan konstitusi di Indonesia. Pengertian konstitusi. Pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat mempunyai dua arti. Yang pertama, lebih luas daripada Undang-Undang Dasar, karena pengertian Undang-Undang Dasar hanya meliputi naskah tertulis saja, dan di samping itu masih terdapat konstitusi yang tidak tertulis, yang tidak tercakup dalam Undang-Undang Dasar menurut Kalean 2004 180. Yang kedua, sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Dalam masa Republik Indonesia Syarikat (RIS) 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, penyusun konstitusi RIS menerjemahkan secara sempit istilah konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini terbukti dengan disebutnya istilah Konstitusi Republik Indonesia Serikat bagi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat menurut Toto Pandoyo 1981 25 sampai 26. Selanjutnya, Konstitusi Undang-Undang Dasar. Ditinjau dari segi kekuasaan, maka Undang-Undang Dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau dikumpulkan asas-asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan itu dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan. Mengacu konsep trias politika, kekuasaan dibagi antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Undang-Undang Dasar menentukan bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain. Undang-Undang Dasar merekam hubungan kekuasaan dalam satu negara. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Puput Andini, dipersilakan. Pelaksanaan konstitusi di Indonesia. Suatu undang-undang dasar jika tidak lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak memenuhi harapan aspirasi rakyat, dapat dibatalkan dan diganti dengan undang-undang dasar baru. Bagaimana pelaksanaan ketatanegaraan berdasarkan undang-undang dasar pada setiap periodisasinya dapat diuraikan sebagai berikut ini. Ditinjau dari sudut perkembangan naskah Undang-Undang Dasar, maka sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai sekarang, tahap-tahap sejarah konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati 6 tahap perkembangan, yaitu yang pertama, dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 menggunakan Konstitusi RIS 1949. Kemudian pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Kemudian dari tahun 1959 sampai 1965 menggunakan UUD 1945 Orde Lama. Dari tahun 1966 sampai 1998 menggunakan UUD 1945 Orde Baru, dan dari tahun 1998 sampai sekarang menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Yang pertama, Republik Indonesia Pertama menggunakan UUD 1945.
UUD RI yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, berlaku secara nasional sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Naskah Undang-Undang Dasar pertama tersebut disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Penyusunan naskah Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dari pembentukan BPUPKI yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar ini, sistem pemerintahan Indonesia bersifat presidensial, dalam arti bahwa para menteri tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif, tetapi hanya bertindak sebagai pembantu presiden. Republik Indonesia kedua menggunakan konstitusi RIS. Dengan berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS atau RIS, Negara Republik Indonesia atau RI secara hukum masih tetap ada. Negara RI berubah status menjadi salah satu negara bagian dari negara RIS. Undang-Undang Dasar 1945 yang semula berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia mulai tanggal 27 Desember 1949 hanya berlaku dalam wilayah negara bagian Republik Indonesia saja. Negara RIS dengan konstitusi RIS-nya berlangsung sangat pendek sekali karena memang tidak sesuai dengan jiwa proklamasi kemerdekaan yang menghendaki negara kesatuan, tidak menginginkan negara dalam negara, sehingga beberapa negara bagian meleburkan diri lagi dengan Republik Indonesia. Republik Indonesia Ketiga atau UUDS 1950. Perubahan ketatanegaraan dari negara serikat menjadi negara kesatuan yang berdasar Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang di dalam pembukaannya memuat dasar negara Pancasila. Akan tetapi, pelaksanaan sistem pemerintahannya menggunakan sistem kabinet parlementer yang tidak cocok dengan jiwa Pancasila, sehingga kabinetnya jatuh bangun yang rata-rata umur tiap-tiap kabinet kurang dari 1 tahun. Dalam periode pemerintahan tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet, maka dapat dipastikan stabilitas nasional sangat terganggu. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950 juga bersifat sementara. Sifat kesementaraan ini disebutkan dalam pasal 134 di mana diharuskan konstituante bersama-sama dengan pemerintah menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar yang berlaku saat ini, yaitu UUDS 1950. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Irma. Ya. 7 kabinet dalam periode pemerintahan tahun 1950 sampai dengan tahun 1959, antara lain yaitu 1. Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai dengan 27 April 1951, 2. Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952, 3. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai dengan 1 Agustus 1953, 4. Kabinet Ali Sastro Amidjojo 1 Agustus Amidjojo 1 Agustus 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955, 5. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai dengan 24 Maret 1956. 6. Kabinet Ali Sastro Amidjojo II 24 Maret 1956 sampai dengan 9 April 1957. 7. Kabinet Juanda 9 April 1959 sampai dengan 10 Juli 1959. Republik Indonesia keempat, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Orde Lama, yaitu dari tahun 1959 sampai 1965.
Ciri-ciri periode ini ialah dominasi yang sangat kuat dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Undang-Undang Dasar 1945 memberi kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS nomor 3 MPRS 1963 yang mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun ini. Tahun 1960, Presiden I.R. Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai pemilihan umum. Hasil pemilihan umum. Padahal dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, secara eksplisit ditentukan bahwa Presiden tidak mempunyai kewenangan untuk berbuat demikian. Sebagai gantinya, dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR yang ditonjolkan peranannya sebagai pembantu Presiden, sedangkan fungsi kontrolnya ditiadakan. Republik Indonesia kelima, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Orde Baru, dari tahun 1966 sampai 1998. Pergeseran kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto menimbulkan perubahan orde, dari Orde Lama ke Orde Baru. Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa koreksi. Orde Baru mempunyai tekad untuk melakukan koreksi atas berbagai penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Baru, Orde Lama. Namun, dalam perjalanannya, Orde Baru berubah wajah menjadi kekuasaan yang otoriter. Pengalaman pada masa Orde Lama dengan Undang-Undang Dasar 1945, posisi presiden yang sangat kuat terulang lagi pada masa Orde Baru. Posisi legislatif berada di bawah presiden. Hak asasi rakyat juga dibatasi. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN merajalela. Terjadi ketidakmerataan hasil pembangunan, kesenjangan si kaya dan si miskin semakin melebar. Utang semakin membengkak, akhirnya menumpuk menjadi krisis multidimensi. Akhirnya, rezim Orde Baru tumbang dengan mundurnya Soeharto tanggal 12 Mei 1998. Republik Indonesia ke-6, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dari 1998 sampai sekarang. Pengalaman sejarah pada masa lalu, baik masa Orde Lama maupun Orde Baru, bahwa penerapan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki sifat multi-interpretable atau dengan kata lain berwayuh arti, sehingga mengakibatkan terjadinya sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden. Hal ini yang melatar belakangi perlunya diadakan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1999, di mana amandemen yang pertama dilakukan dengan memberikan tambahan dan perubahan terhadap 9 pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000, amandemen ketiga dilakukan tahun 2001, dan amandemen terakhir dilakukan tahun 2002, dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Hambatan pelaksanaan konstitusi di Indonesia. Bergesernya kedaulatan rakyat menjadi sekedar kedaulatan hukum. Makna hakiki dari kedaulatan rakyat adalah dimanifestasikannya kehendak rakyat melalui proses yang transparan dan akuntabel, khususnya dalam mengisi struktur kekuasaan dalam lembaga-lembaga negara. Secara substantif telah dipahami bahwa kedaulatan rakyat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila.
Artinya bahwa batasan kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah batasan filosofis. Tidak semata-mata pembatasan hukum normatif, sehingga norma dasar bernegara adalah kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Hal inilah yang telah mengalami degradasi atau kemerosotan makna sebab kedaulatan rakyat semata-mata hanya ditafsirkan sebagai kedaulatan rakyat yang dibatasi norma hukum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Akibat langsung pemaknaan yang keliru ini adalah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara serampangan, bahkan telah jauh dari pemahaman konstitusi sebagai kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Sherin. Oke, hierarki peraturan dalam Undang-Undang 1945. Tata urutan peraturan yang pernah berlaku di Indonesia masing-masing berbeda mulai dari TAP MPRS nomor 11 MPRS 1966, TAP MPRS nomor 3 /MPR /2000, Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 terkait dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 sama sekali tidak memberi kejernihan untuk menegaskan kembali pemahaman yang benar terhadap tata urutan peraturan di Indonesia. Belum lagi banyaknya produk hukum yang dimasukkan dalam tata urutan peraturan yang sebenarnya tidak dikenal oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kekacauan seperti ini terutama disebabkan adanya keinginan untuk memperkuat lembaga-lembaga negara dengan segala produk hukumnya, sehingga tata urutan peraturan menjadi segala-galanya, sebab dianggap sesuatu yang tidak ada dalam tata urutan peraturan menjadi tidak memiliki legitimasi hukum. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.